Aku kira itu cuma salah kirim. Sampai aku membaca semuanya. Aku nekat membalas pesan itu. Menyuruhnya datang. Tapi saat pintu terbuka, aku tidak hanya kehilangan suami. Aku kehilangan seluruh hidup yang selama ini aku percaya. Assalamualaikum. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan dijauhkan dari rasa sakit yang datang dari orang yang paling kita cintai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tulis di komentar, kalian nonton dari kota mana. Pagi itu, terasa begitu biasa, bahkan terlalu biasa, hingga aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari yang menghancurkan seluruh hidupku. Aku bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan melakukan hal-hal kecil yang selama ini kulakukan, tanpa pernah berpikir bahwa semuanya bisa berubah dalam sekejap. Suamiku, Ardi, juga terlihat seperti biasanya. Tidak ada yang aneh dari sikapnya. Tidak ada tanda-tanda yang membuatku curiga. Bahkan saat dia tersenyum dan mengatakan akan mandi sebentar, aku masih melihatnya sebagai sosok yang sama, yang selama ini kucintai. Aku sedang membereskan meja, ketika ponselnya berbunyi. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, karena selama ini aku tidak pernah punya kebiasaan untuk membuka ponselnya. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa pernikahan kami dibangun di atas kejujuran. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Bunyi notifikasi itu terasa seperti memanggilku. Seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk melihatnya. Aku mencoba mengabaikannya. Aku benar-benar mencoba. Tapi semakin aku menahan diri, semakin rasa penasaran itu tumbuh. Akhirnya aku melangkah pelan mendekati meja, tempat ponsel itu diletakkan. Tanganku sempat berhenti beberapa detik di atasnya. Aku ragu. Aku tahu ini salah. Tapi perasaan di dalam hatiku jauh lebih kuat daripada logikaku. Aku mengambil ponsel itu. Layarnya masih menyala, dan disitulah aku melihatnya. Satu pesan singkat dari kontak yang tersimpan dengan nama kurir. Tapi isi pesannya membuat tubuhku langsung kaku. Aku rindu kamu. Aku membik. Napasku terasa tertahan di dada. Jantungku seperti berhenti berdetak selama beberapa detik. Aku menatap layar itu lama. Berharap mungkin aku salah baca. Mungkin itu bukan seperti yang kupikirkan. Mungkin ada penjelasan lain yang masuk akal. Tapi tidak ada. Pesan itu tetap sama. Aku rindu kamu. Dari Kerr. Sejak kapan kurir mengirim pesan seperti itu? Tanganku mulai gemetar. Pikiranku berusaha mencari alasan. Mungkin ini hanya candaan. Mungkin salah kirim. Mungkin bukan untuk suamiku. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin kuat perasaan aneh di dalam dadaku. Perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang selama ini tidak pernah aku rasakan. Perasaan takut kehilangan. Aku mencoba menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku hampir saja meletakkan kembali ponsel itu. Berpura-pura tidak pernah melihat apapun, tapi saat aku hendak menaruhnya kembali, jariku tanpa sengaja menyentuh layar. Dan chat itu terbuka. Aku terdiam. Aku tahu aku seharusnya berhenti di sini. Aku tahu aku seharusnya tidak melanjutkan. Tapi saat itu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku mulai membaca. Satu pesan, lalu pesan berikutnya, dan berikutnya lagi. Semakin aku membaca, semakin dunia di sekitarku terasa menghilang. Kata-kata di layar itu seperti menusuk perlahan ke dalam hatiku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kemungkinan salah paham. Semua terlalu jelas, terlalu nyata. Percakapan itu bukan sekadar basa-basi, bukan sekadar candaan. Ada kedekatan di dalamnya, ada perhatian yang selama ini kupikir hanya milikku. Tapi ternyata tidak. Tanganku semakin gemetar, air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin menangis. Aku belum siap untuk menangis. Aku masih ingin percaya. Masih ingin berharap, tapi semakin aku membaca, harapan itu perlahan hilang, digantikan oleh kenyataan yang tidak bisa lagi aku hindari. Suamiku, orang yang selama ini kupercayai sepenuhnya, ternyata memiliki dunia lain yang tidak pernah aku tahu. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku menutup layar ponsel itu perlahan. Nafasku tidak teratur. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya berdiri di sana, dengan pikiran yang kosong,
dan hati yang perlahan hancur. Dari dalam kamar mandi, suara air masih terdengar, seolah tidak ada yang terjadi, seolah dunia masih berjalan seperti biasa. Padahal di luar sana, di dalam diriku, semuanya sudah berubah. Aku menatap pintu kamar mandi itu lama. Di balik pintu itu, ada seseorang yang selama ini kupanggil suami. Tapi sekarang, aku tidak lagi yakin siapa dia sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Bukan kehilangan dia, tapi kehilangan diriku sendiri. Tanganku masih gemetar saat aku memegang ponsel itu. Rasanya seperti memegang sesuatu yang bukan milikku. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku lihat. Tapi kenyataannya, aku sudah melihat semuanya, dan tidak ada jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Aku berdiri di tempat yang sama, menatap layar yang kini sudah gelap. Dalam beberapa detik, hidupku berubah. Rumah yang tadi terasa hangat, tiba-tiba terasa asing, seolah aku berdiri di tempat yang sama. Tapi bukan lagi milikku. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Stabil, tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Aku mencoba menenangkan napas, tapi tidak bisa. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku ingin menangis, tapi air mataku tertahan. Aku bahkan tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, atau kosong. Aku kembali membuka ponsel itu. Aku tahu, aku seharusnya berhenti. Tapi rasa ingin tahu itu terlalu besar. Aku ingin tahu seberapa jauh semuanya sudah berjalan. Aku ingin tahu, sejak kapan semua ini terjadi. Chat itu kembali terbuka, dan kali ini, aku membaca dengan lebih perlahan. Setiap kotak, setiap kalimat, setiap tanda yang sebelumnya mungkin tidak akan pernah aku sadari. Percakapan mereka tidak terasa canggung. Tidak terasa seperti dua orang yang baru kenal. Justru sebaliknya, terasa sangat dekat. Terlalu dekat. Ada candor, ada perhatian, ada hal-hal kecil yang seharusnya hanya dibicarakan oleh dua orang yang memiliki hubungan lebih dari sekadar kenalan. Tanganku semakin dingin. Aku mulai menggulir ke atas, mencari pesan-pesan sebelumnya. Dan semakin aku melihat ke belakang, semakin aku merasa seperti ditarik masuk ke dalam kehidupan lain yang tidak pernah aku tahu. Ternyata, ini bukan hal baru, bukan sesuatu yang baru saja terjadi. Ini sudah berlangsung lama, sangat lama. Bahkan dari cara mereka berbicara, aku bisa merasakan bahwa hubungan itu sudah melewati banyak waktu. Banyak rahasia. Aku membaca salah satu pesan, "Kamu hati-hati ya, jangan sampai dia curiga." Dadaku langsung terasa seperti diremas. Dia, itu aku. Aku yang selama ini hidup di rumah yang sama, tidur di tempat yang sama, tertawa bersama, ternyata hanya menjadi seseorang yang harus disembunyikan. Aku menelan ludah. Rasanya pahit. Aku mencoba terus membaca. Meskipun setiap kata terasa seperti luka baru. Ada pesan lain. Aku kangen banget. Rasanya pengen ketemu terus. Aku tidak kuat. Air mataku akhirnya jatuh. Perlahan, tanpa suara. Aku tidak menangis keras. Tidak berteriak. Aku hanya berdiri diam. Dengan air mata yang terus mengalir. Membasahi pipiku. Rasanya bukan hanya sakit, tapi juga kosong, seperti sesuatu di dalam diriku perlahan hilang. Aku teringat semua momen bersama suamiku, semua tawa, semua perhatian, semua kata manis yang pernah dia ucapkan. Dulu, semuanya terasa nyata, terasa tulus. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti kebohongan yang dibungkus rapi. Aku tidak tahu mana yang benar, aku tidak tahu mana yang palsu. Yang aku tahu hanya satu. Selama ini, aku hidup dalam sesuatu yang tidak pernah benar-benar nyata. Aku menggenggam ponsel itu lebih erat, sampai jari-jariku terasa sakit. Aku mencoba mencari satu alasan saja, satu alasan kecil yang bisa membuatku tetap percaya. Tapi tidak ada. Semua yang kulihat hanya satu kebenaran yang tidak bisa lagi aku hindari. Suamiku tidak hanya mengkhianatiku, dia menjalani kehidupan lain di saat aku masih percaya bahwa aku adalah satu-satunya. Dari dalam kamar mandi, suara air mulai mengecil. Dia akan keluar. Dan aku masih berdiri di sini, dengan hati yang sudah tidak sama lagi. Aku menatap pintu itu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu bagaimana harus menatapnya lagi. Suara air dari kamar mandi akhirnya berhenti. Detik itu juga,
Jantungku berdegup semakin kencang. Aku panik, aku belum siap. Aku belum tahu harus bersikap seperti apa. Dalam hitungan detik, dia akan keluar, dan aku harus berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan cepat aku mengunci layar ponsel itu, dan meletakkannya kembali di tempat semula. Tanganku masih gemetar. Aku mencoba menarik napas panjang, berusaha menghapus jejak air mata di wajahku. Aku tidak boleh terlihat berbeda. Tidak sekarang, tidak sebelum aku tahu semuanya. Pintu kamar mandi terbuka. Ardi keluar seperti biasa, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Wajahnya tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kegelisahan. Dia bahkan sempat tersenyum kecil saat melihatku. "Udah sarapan?" tanyanya santai. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang melihat orang asing. Aku mengangguk pelan, tidak berani berbicara terlalu banyak. Karena aku takut suaraku akan bergetar. Dia berjalan melewatiku begitu saja. Seolah tidak ada yang berubah, dan mungkin memang tidak ada yang berubah untuknya. Tapi untukku, semuanya sudah berbeda. Aku memperhatikan setiap gerakannya. Cara dia mengambil ponsel, cara dia melihat layar, cara dia mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menyimpannya kembali. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah aku perhatikan, sekarang terasa sangat jelas. Aku mulai sadar, mungkin selama ini, aku hanya tidak ingin melihat. Setelah beberapa menit, dia bersiap untuk keluar rumah. Seperti biasa, tanpa ada yang aneh, tanpa ada penjelasan. Sebelum pergi dia sempat menatapku. "Aku keluar dulu ya," katanya. Aku hanya mengangguk. Pintu tertutup. Dan saat itulah, aku benar-benar sendirian. Aku duduk perlahan di sofa, nafasku masih tidak teratur. Pikiranku penuh, hati dan logikaku saling bertabrakan. Apa yang harus aku lakukan? Aku bisa saja langsung menanyakan semuanya, meminta penjelasan, memaksa dia jujur. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin itu. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin melihat seberapa jauh semuanya berjalan. Dan tanpa sadar, aku sudah membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan menghancurkan semuanya. Aku mengambil ponselku sendiri. Tanganku masih sedikit gemetar. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa sakit, tapi juga keberanian. Aku membuka kembali ponsel suamiku yang tadi sempat kuletakkan. Aku tahu ini salah, tapi saat itu, aku sudah tidak peduli lagi dengan benar atau salah. Yang aku butuhkan sekarang adalah kebenaran. Aku membuka chat itu lagi. Pesan terakhir masih sama, "Aku rindu kamu." Aku menatap layar itu lama, lalu, dengan napas berat, aku mulai mengetik. Jari-jariku terasa kaku. Setiap huruf yang kutulis, seperti membawa beban yang sangat besar. Datang ke rumah sekarang. Aku berhenti. Menatap kalimat itu. Ini hilang. Ini nek. Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Aku menekan kirim. Pesan itu terkirim. Dan di saat itu juga, aku merasa semuanya mulai bergerak menuju sesuatu yang tidak bisa aku hentikan. Aku tidak tahu siapa yang akan datang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah pesan itu terkirim, aku hanya bisa duduk diam, menatap layar ponsel. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda apapun. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa semakin menegangkan. Seolah badai sedang datang, tapi aku tidak tahu kapan akan benar-benar menghantam. Aku meletakkan ponsel itu perlahan di meja. Tanganku masih gemetar. Napasku belum juga stabil. Aku mencoba berdiri, berjalan ke dapur, lalu kembali lagi ke ruang tamu. Aku tidak bisa diam di satu tempat. Pikiranku terlalu ramai. Apa yang sudah aku lakukan? Pertanyaan itu terus berulang di kepalaku. Aku bisa saja berpura-pura tidak tahu. Aku bisa saja menutup semua ini dan menjalani hidup seperti biasa. Tapi sekarang, semuanya sudah terlanjur. Aku sendiri yang membuka pintu untuk kebenaran itu masuk ke dalam hidupku. Aku duduk di sofa, lalu berdiri lagi. Berjalan ke jendela, melihat keluar. Setiap suara kendaraan yang lewat membuat jantungku berdegup lebih cepat. Setiap bayangan orang yang melintas membuatku berpikir, apakah itu dia? Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jarum jam seolah bergerak lebih pelan dari biasanya. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan sesuatu. Menggelap meja,
menyusun ulang barang-barang yang sebenarnya sudah rapi. Tapi semua itu tidak membantu. Pikiranku tetap kembali ke satu hal. Passionate too. Dan seseorang yang mungkin sedang dalam perjalanan ke rumahku. Rumah yang selama ini kupikir aman. Rumah yang selama ini kupikir penuh kejujuran. Sekarang terasa seperti tempat yang penuh rahasia. Aku duduk kembali. Kali ini, aku menatap sekeliling. Setiap sudut rumah ini tiba-tiba terasa berbeda. Sofa tempat kami biasa duduk bersama. Meja makan tempat kami berbicara setiap hari. Bahkan kamar kami. Semua terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah aku sadari. Aku bertanya dalam hati, berapa kali dia berbohong di sini? Berapa kali dia tersenyum padaku setelah berbicara dengan orang itu? Berapa banyak hal yang selama ini aku anggap biasa ternyata adalah bagian dari kebohongan. Dadaku terasa semakin sesak. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku tidak mengusapnya. Aku hanya membiarkannya mengalir. Karena sekarang, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa kupertahankan dari semua ini. Tiba-tiba ponsel itu bergetar. Aku langsung meraihnya. Bellison. Tanganku bergetar saat membuka pesan itu. Aku kesana sekarang. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Sekarang. Artinya, dia benar-benar akan datang. Bukan nanti. Bukan suatu hari. Tapi sekarang, jantungku terasa seperti dipukul keras. Aku berdiri dengan cepat. Tidak tahu harus melakukan apa. Aku melihat ke arah pintu, lalu ke arah cermin. Wajahku terlihat pucat. Mataku sembab. Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Aku mencoba menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi tidak berhasil, karena di dalam hatiku, aku tahu. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan melihat sesuatu yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Aku berjalan pelan ke arah pintu. Tidak membuka, hanya berdiri di depannya. Menunggu seseorang yang selama ini tidak pernah aku kenal. Tapi ternyata sudah lama ada di dalam hidupku. Donsot itu. Aku sadar, aku tidak sedang menunggu orang lain. Aku sedang menunggu kebenaran yang mungkin akan membuatku kehilangan segalanya. Ketukan itu akhirnya datang, pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku kaku. Tok, tok, aku tidak langsung bergerak. Aku hanya berdiri diam di depan pintu, menatapnya tanpa berani menyentuh gagangnya. Jantungku berdetak sangat kencang, sampai rasanya hampir keluar dari dadaku. Nafasku pendek-pendek, tidak teratur. Ini dia, orang itu sudah di luar. Beberapa detik berlalu, tapi terasa seperti sangat lama. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Tok, tok. Aku menelan ludah, tanganku perlahan terangkat, menyentuh gagang pintu. Dingin, sama dinginnya, dengan perasaanku saat itu. Aku masih punya waktu untuk berhenti. Untuk tidak membuka, untuk berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi aku tidak melakukannya. Aku memutar gagang pintu itu, dan membukanya. Dunia seolah berhenti. Di depanku, berdiri seorang wanita. Bukan seseorang dengan seragam atau membawa paket. Dia hanya berdiri di sana. Dengan pakaian biasa, sederhana. Tapi tatapannya membuatku merasa seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Matanya langsung bertemu denganku. Ada sedikit kebingungan di wajahnya. Mungkin karena yang membuka pintu bukan orang yang dia harapkan. Kami saling diam. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Aku menatapnya. Dan entah kenapa, ada sesuatu yang terasa familiar. Bukan wajahnya, tapi cara dia berdiri, cara dia melihat ke dalam rumah ini. Seolah dia tidak asing dengan tempat ini. Dadaku langsung terasa sesak. Dia akhirnya membuka suara. Ardi Eida, suara itu pelan. Hati-hati. Tapi cukup untuk menghancurkan sisa harapanku. Dia menyebut nama suamiku. Tanpa ragu. Tanpa canggung. Seolah itu hal yang biasa. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya. Mencoba memahami. Menerima kenyataan yang sekarang berdiri tepat di depanku. Wanita itu terlihat semakin bingung. Ini, rumahnya Ardi kan, tanyanya lagi. Aku mengangguk pelan, masih tidak mampu berbicara. Dia menarik napas kecil, lalu melangkah sedikit mendekat. Dan di saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin hancur. Dia tidak ragu. Dia tidak canggung. Dia bahkan terlihat
nyaman, seolah ini bukan pertama kalinya dia berdiri di depan pintu ini. Seolah rumah ini bukan tempat asing baginya. Aku membuka pintu lebih lebar. Masuk saja, kataku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Dia masuk. Langkahnya pelan, tapi pasti. Matanya melihat sekeliling, dan setiap gerakan kecil itu terasa seperti pisau yang perlahan mengiris hatiku. Dia melihat ruang tamu, melihat sofa, melihat meja, dan di wajahnya tidak ada rasa asing. Hanya pengenalan. Aku berdiri di belakangnya, merasakan tubuhku semakin lemah. Ini bukan sekadar kecurigaan lagi. Ini kenyataan, dan kenyataan ini jauh lebih menyakitkan dari yang pernah aku bayangkan. Aku menutup pintu perlahan, dan di saat itu, aku tahu sudah tidak akan pernah sama lagi. Pintu tertutup pelan di belakang kami. Suara itu terdengar kecil, tapi terasa seperti sesuatu yang mengunci aku di dalam kenyataan yang tidak bisa lagi aku hindari. Wanita itu berdiri di tengah ruang tamu. Matanya masih melihat sekeliling. Tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa asing. Justru sebaliknya. Dia terlihat seperti seseorang yang sedang kembali ke tempat yang sudah pernah ia datangi. Dadaku semakin sesak. Aku berjalan perlahan mendekatinya. Duduk, kataku pelan. Dia mengangguk dan langsung duduk di sofa. Sofa itu, tempat aku dan suamiku sering duduk bersama. Tempat kami tertawa, berbicara, bahkan terkadang hanya dia menikmati waktu. Dan sekarang, dia duduk di sana, seolah itu bukan sesuatu yang salah. Aku berdiri di depannya, menatapnya. Ardi lagi keluar, ucapku akhirnya. Dia terlihat sedikit kecewa. Oh, dia bilang suruh aku datang sekarang, katanya. Kalimat itu seperti menamparku. Dia tidak ragu, dia tidak merasa aneh. Dia percaya bahwa dia memang diundang ke sini. Aku menarik napas dalam, mencoba menahan emosiku yang mulai tidak terkendali. Memang, kalian sering ketemu di sini? Tanyaku, pelan. Dia menatapku. Si Anek, seolah mencoba memahami siapa aku sebenarnya. Lalu dia menjawab, iya, biasanya kalau kamu gak ada, dunia terasa runtuh. Aku tidak bisa langsung bereaksi. Aku hanya berdiri diam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Bayusannya. Artinya ini bukan pertama kali. Artinya ini sudah sering terjadi. Di rumahku sendiri. Di tempat yang selama ini aku anggap aman. Aku menandok. Air mataku mulai jatuh lagi. Tapi aku tetap diam. Aku ingin mendengar semuanya. Aku butuh tahu semuanya. Sudah berapa lama? Tanyaku lagi. Suaraku semakin pelan. Dia terlihat ragu. Tapi akhirnya menjawab. Lumayan lama. Dia berhenti sejenak. Lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Bahkan, sebelum kalian menikah, aku tidak kuat. Kakiku terasa lemas. Aku duduk perlahan di kursi di seberangnya. Kepalaku terasa berat. Semua suara di sekitarku seperti menjauh. Sebelum menikah, artinya, selama ini, aku hanya masuk ke dalam cerita yang sudah lebih dulu ada. Aku bukan awal, aku bukan satu-satunya. Aku hanya bagian dari sesuatu yang tidak pernah aku tahu. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Wanita itu terlihat sedikit panik. Mbak, kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Aku mengangkat wajahku. Menatap Nia, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan hanya rasa bersalah, tapi juga kebingungan. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu bahwa aku adalah istri dari pria yang selama ini dia temui. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, aku berkata, aku istrinya. Sanye. Wanita itu langsung terdiam, matanya membesar, wajahnya pucat, seolah dia baru saja menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah dia bayangkan. Maaf, aku nggak tahu, ucapnya pelan, tapi kata-kata itu tidak lagi berarti apa-apa bagiku, karena semua yang terjadi sudah terlalu jauh, dan luka yang kurasakan tidak bisa lagi ditutup hanya dengan kata maaf. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi, tidak ada suara apapun, kecuali napasku yang tidak teratur, dan detak jantungku yang masih terasa begitu keras. Wanita itu menunduk, tangannya saling menggenggam, terlihat bingung, tapi bagiku, semuanya sudah terlambat.
Aku menatapnya. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan perasaan yang jauh lebih kosong dari itu. Jadi, selama ini, aku mencoba berbicara, tapi suaraku hampir hilang. Aku menelan ludah, mencoba melanjutkan. Kamu gak tahu kalau dia sudah menikah? Dia menggeleng cepat. Dia bilang, dia sendiri. Jawabnya pelan. Dia bilang dia gak punya siapa-siapa. Dadaku terasa semakin sesak. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena ironis. Selama ini, aku hidup dengan seseorang yang setiap hari pulang ke rumah, makan bersamaku, tidur di sampingku. Tapi di luar sana, dia mengaku tidak punya siapa-siapa. Aku memejamkan mata sejenak, menahan sesuatu yang terasa ingin pecah dari dalam. Aku bahkan pernah tanya. Lanjut wanita itu dengan suara bergetar. Aku takut dia punya istri. Tapi dia selalu bilang enggak. Setiap kata yang dia ucapkan, terasa seperti potongan-potongan kecil, yang akhirnya menyusun gambaran besar yang selama ini tersembunyi, dan gambaran itu menghancurkan semuanya. Aku membuka mata lagi, menatap Nia. Kali ini dengan lebih tenang. Berapa kali kamu kesini? Tanyaku. Dia terdiam, lalu menjawab, pelan. Beberapa kali. Beberapa kali. Aku menoleh pelan ke sekeliling ruangan. Sofa, meja, dinding, Rama ini, semua yang selama ini kupikir hanya milikku. Ternyata pernah menjadi saksi sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Aku merasa seperti orang asing di tempatku sendiri. Wanita itu mulai menangis. Maaf, aku benar-benar gak tahu, katanya berulang kali. Tapi aku tidak bisa lagi mendengarnya sebagai sesuatu yang penting. Karena yang paling menyakitkan, bukan dia. Bukan kehadirannya, tapi kenyataan bahwa orang yang seharusnya menjagaku, justru menjadi sumber dari semua ini. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Dia sering bilang apa tentang aku? Tanyaku tiba-tiba. Wanita itu terdiam. Lama. Seolah ragu untuk menjawab, tapi aku menatapnya. Menunggu. Akhirnya dia berkata. Dia bilang, kamu cuma pernikahan yang dipaksakan. Kalimat itu seperti menghantamku tanpa ampun. Aku tidak bergerak, tidak bereaksi. Hanya diam. Tapi di dalam semuanya runtuh. Selama ini aku berpikir kami membangun semuanya bersama. Bahwa semua yang kami jalani adalah pilihan. Tapi ternyata aku hanya bagian dari sesuatu yang tidak pernah dia inginkan. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini tidak terasa seperti tangisan. Lebih seperti sesuatu yang keluar tanpa bisa dikendalikan. Aku mengangguk pelan. Seolah akhirnya mengerti semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah jelas. Dan di saat itu, aku sadar yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan. Tapi menyadari bahwa selama ini aku mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Suasana di ruangan itu masih dipenuhi keheningan yang berat. Ketika tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dari luar. Klik, jantungku langsung berdegup kencang. Langkah kaki itu, aku mengenalnya. Ardi, tidak ada waktu untuk menyiapkan diri. Tidak ada waktu untuk berpikir. Semua yang selama ini tersembunyi, sekarang akan berdiri di hadapannya. Langkahnya mendekat. Masuk ke ruang tamu, dan saat dia melihat kami berdua, dia berhenti. Tubuh Nia kaku, wajahnya langsung berubah. Pukat, matanya bergantian melihatku. Lalu wanita itu, lalu kembali ke arahku. Tidak ada yang berbicara, beberapa detik itu terasa sangat panjang. Seolah waktu sengaja berhenti, memberi ruang bagi kenyataan untuk benar-benar terlihat. Ini, apa? Suaranya akhirnya keluar, pelan, tapi penuh ketegangan. Aku berdiri, perlahan, menatapnya, untuk pertama kalinya, tanpa rasa ragu. Harusnya aku yang tanya. Jawabku, suaraku tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hatinya baru saja hancur. Wanita itu berdiri dari sofa. Terlihat gelisah, tidak tahu harus berpihak kemana. Ardi melangkah mendekat, wajahnya berubah dari terkejut menjadi panik. Kamu salah paham, katanya cepat. Kalimat itu, kalimat yang paling klise, kalimat yang bahkan sebelum dia ucapkan, aku sudah tahu akan keluar dari mulutnya. Aku tersenyum kecil.
Tapi bukan karena lucu, lebih karena aku sudah tidak percaya lagi. Salah paham, ulangku pelan. Aku menoleh ke arah wanita itu, lalu kembali menatapnya. Aku yang suruh dia datang. Sanye, Ardi langsung terdiam. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Kamu? Dia tidak melanjutkan. Aku mengangguk pelan. Iya, aku yang balas pesan itu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua sudah terbuka, tanpa sisa. Ardi menarik napas panjang, tangannya terlihat gelisah. Dia mencoba mendekat lagi. Mau aku jelasin? Katanya. Aku mengangkat tangan. Menghentikannya. Jangan. Ucapku pelan. Aku tidak ingin mendengar, bukan karena aku tidak ingin tahu. Tapi karena aku sudah tahu semuanya, dan tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki itu. Wanita itu mulai mundur perlahan. Air matanya jatuh. Aku benar-benar nggak tahu, katanya pelan. Ardi menoleh ke arahnya. Lalu kembali ke arahku. Wajahnya penuh tekanan, seolah dia sedang kehilangan sesuatu yang penting. Tapi bagiku, semuanya sudah terlambat. Aku menatapnya lama, mencoba mencari satu hal saja yang bisa membuatku bertahan. Satu alasan saja. Tapi, tidak ada. Yang ada hanya seseorang yang selama ini hidup bersamaku. Tapi tidak pernah benar-benar ada untukku. Berapa lama? Tanyaku akhirnya. Dia tidak langsung menjawab, matanya menghindar. Dan itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Aku mengangguk pelan. Mengerti, menerima. Walaupun rasanya menyakitkan, ruangan itu terasa semakin sempit, semakin menekan. Dan di tengah semua itu, aku merasa sesuatu di dalam diriku akhirnya benar-benar selesai. Bukan hubungan ini, bukan pernikahan ini, tapi harapanku yang selama ini aku pertahankan. Dan di saat itu, aku tahu tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Aku berdiri di hadapannya, menatap seseorang yang dulu begitu berarti dalam hidupku, tapi sekarang rasanya seperti melihat bayangan dari masa lalu yang sudah tidak lagi nyata. Tidak ada lagi marah yang meledak-ledak, tidak ada lagi tangisan histeris. Yang tersisa hanya rasa lelah yang sangat dalam. Ardi masih berdiri di tempatnya. Wajahnya penuh penyesalan, atau mungkin hanya ketakutan karena semuanya sudah terbongkar. Aku tidak tahu lagi mana yang tulus dan mana yang hanya pura-pura. Dan jujur, aku sudah tidak peduli. Aku bisa jelasin semuanya, katanya lagi. Suaranya lebih pelan sekarang. Aku menggeleng. Pelen, untuk apa? Jawabku lirih. Dia terdiam. Aku melangkah mendekat sedikit. Tidak untuk mencari jawaban, tapi untuk memastikan bahwa aku benar-benar melihat kenyataan di depan mataku. Aku sudah dengar semuanya. Sudah lihat semuanya. Kamu mau jelasin apa lagi? Suaraku tidak tinggi, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wanita itu berdiri di samping, menangis dalam diam, tapi aku bahkan tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari masalah, karena sekarang aku tahu, sumber dari semua ini bukan dia, tapi orang yang selama ini kupanggil suami. Aku menarik napas panjang, dadaku masih terasa sakit, tapi kali ini berbeda, bukan lagi seperti ditusuk, tapi seperti sesuatu yang perlahan dilepas. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak bisa memaksakan seseorang untuk mencintaiku. Aku tidak bisa mempertahankan sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar utuh. Dan aku tidak bisa terus tinggal di tempat yang membuatku merasa tidak berharga. Aku menatapnya sekali lagi, lama. Seolah mengucapkan selamat tinggal. Tanpa kata, aku capek. Ucapku pelan, kalimat sederhana, tapi itu adalah semua yang kurasakan. Capek berharap, capek percaya, capek memperjuangkan sesuatu yang ternyata hanya aku yang menganggap penting. Ardi mencoba mendekat. Jangan Ginny, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku mundur satu langkah, bukan karena takut, tapi karena aku sudah tidak ingin lagi berada di tempat yang sama dengannya. Udah cukup, kataku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa yakin dengan kata-kata itu. Aku berbalik, berjalan ke kamar. Setiap langkah terasa berat, tapi juga terasa benar. Aku membuka lemari, mengambil beberapa barang. Tidak hanya yang benar-benar kubutuhkan. Karena aku tahu, yang paling berat bukan barang yang aku tinggalkan, tapi perasaan yang harus aku lepaskan. Tanganku sempat berhenti sejenak. Aku melihat sekeliling kamar itu.
Tempat di mana aku pernah merasa bahagia. Tempat di mana aku pernah percaya bahwa aku dicintai. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini, aku tidak menahannya. Aku membiarkannya sebagai tanda bahwa semuanya benar-benar sudah berakhir. Aku keluar dari kamar. Ardi masih berdiri di sana. Diam, tidak lagi mencoba menghentikanku. Mungkin dia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Aku berjalan melewatinya, tanpa menoleh, tanpa berkata apa-apa. Dan di saat itu, aku memilih diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, pintu itu akhirnya kututup di belakangku. Pelan, tapi terasa seperti memutus sesuatu yang selama ini mengikatku begitu kuat. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat ke belakang, karena aku tahu, jika aku menoleh, mungkin aku akan ragu. Dan kali, aku tidak mau ragu lagi. Langkahku terasa berat saat berjalan menjauh dari rumah itu. Rumah yang dulu kupanggil rumah, tapi sekarang terasa seperti tempat yang penuh luka. Udara di luar terasa berbeda. Lebih dingin, tapi juga lebih jujur. Aku berdiri sejenak di depan pagar, menatap kosong ke depan. Aku tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus mulai dari mana. Yang aku tahu hanya satu, aku harus pergi. Aku mulai berjalan, perlahan, tanpa arah yang jelas. Air mataku masih jatuh, tapi aku tidak lagi mencoba menahannya. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku benar-benar merasakan semuanya. Sakit, kacua, hunker. Semua bercampur menjadi satu, tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Sebuah kesadaran bahwa aku sudah melakukan hal yang benar. Hari-hari setelah itu, tidak mudah. Aku harus belajar hidup lagi. Tanpa seseorang yang selama ini selalu ada di sampingku. Aku harus membiasakan diri dengan kesunyian, dengan ruang kosong, dengan kenyataan bahwa semuanya sudah berubah. Ada malam-malam di mana aku menangis sendirian. Ada pagi-pagi di mana aku merasa tidak punya tenaga untuk bangun. Ada saat-saat di mana aku ingin kembali, hanya untuk mengulang semuanya. Tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat satu hal. Bagaimana rasanya saat aku membaca pesan itu? Bagaimana rasanya saat aku berdiri di depan wanita itu? Dan bagaimana rasanya saat aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar dicintai? Dan itu cukup untuk membuatku tetap pergi. Perlahan, aku mulai bangkit. Tidak sekaligus, tidak langsung kuat, tapi sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan diriku lagi. Aku mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Dan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah sesuatu yang egois, tapi sesuatu yang penting. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku nanti. Aku tidak tahu apakah aku akan mencintai lagi atau tidak. Tapi satu hal yang aku tahu sekarang, aku tidak akan pernah lagi tinggal di tempat yang membuatku merasa kecil. Karena aku berhak untuk dicintai dengan cara yang benar, dengan cara yang utuh. Dan mungkin semua ini memang harus terjadi agar aku akhirnya mengerti bahwa kehilangan seseorang kadang bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari hidup yang lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian, aku merasa bebas. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah benar-benar dicintai. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan tulis di komentar, kamu dari kota mana? Sampai jumpa di cerita berikutnya.